Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini saya di kediaman Mas Bambang, yaitu Ketua PSAT Cabang Bandung. Saya berada di kediamannya di bulan Juni, tepatnya tanggal 28 Juni ya, hari Sabtu tahun 2024. Nah, saya ingin berbincang-bincang hangat nih sebagai motivasi buat dulur-dulur PSAT di kemudian hari bisa seperti Mas Bambang. Nama saya Bambang Sadarto, bukan Sadar. Tulisannya Sadarto, tapi karena orang Jawa tuh Jawa, Sunda, Bali itu tulisannya sama, bacanya beda. Bambang Kalau orang Sunda bilang Sadarta, orang Jawa bilang Sadarto, orang Bali bilang Sadartre. Saya lahir di Bandung tahun 55 lah. Jadi umur sudah 69 tahun kira-kira. Kemudian mengenal SH itu ya di waktu saya di ITB. Jadi kampus ITB ini banyak orang tokoh-tokoh ITB, Mas ya. Jadi pernah pertama di ITB, kampus ITB Bandung, latihan ITB, jadi ITB banyak ya. Jadi waktu masuk ITB itu ada namanya orientasi studi, itu ada 2 tahap, tahap 1, tahap 2. Tahun berapa itu, Mas? Itu tahun 74. 74 sudah ada PSAT di ITB Bandung. Nah, kebetulan saya tuh punya sahabat dulu di jurusan fisika namanya Heru Budiono. Almarhum Heru Budiono, sahabat saya, dia orang SH di ITB, masuk satu angkatan sama saya, jurusannya fisika, terus jadi dosen di Brawijaya Malang, tapi sekarang udah nah, saya kenal SH dari beliau, dan saya latihan di PSAT ITB, ya, belum sampai dengan lalu siswa sapu hijau, saya sudah lulus dari ITB lalu ke Balikpapan, melanjutkan lagi. Akhirnya disahkan tahun, Mas? Tahun 87. 87. Jadi ITB itu tahun latihan itu Mas Bambang tuh saya sudah hampir lulus baru latihan. Oh gitu. Yang pelatih saya itu almarhum Mas Agustri. Ya. Nah, dulu sama Mas Nugroho. Mas Sakti tamat. Mas Sakti ya kenal, tapi tidak melatih saya, sudah lulus beliau. Waktu saya masuk ITB sudah lulus. Oh jadi Mas Sakti tamat termasuk senior di alumni ITB ya. Mas Sakti itu angkatan 64 di ITB. Masuk ITB itu tahun 1964. 64 ITB pertama itu Mas Sakti tamat ya. Jadi tokoh-tokoh PSAT dulu PSAT dimanapun berada perlu ketahui, ITB itu banyak tokoh-tokoh yang sukses saat ini, seperti halnya Mas Sakti tamat, siapa lagi Mas? Dan Hari Utanto, terus Mas Nuk ya, Mas Nugroho, Sulami, terus Mas Edi Leksono. Rektor itu kan Mas Ganjar. Oh Mas Ganjar Unpad. Oh iya. Itu latihannya juga di ITB. Oh latihan di ITB. Nah ini ada Mas Ganjar rektor Unpad ya. Mas Edi Asmanto itu juga ITB. Yang sekarang ketua majelis struktur PSAT. Ya alhamdulillah. Jadi dari ITB itu banyak lah. Nah saya mau bertanya lagi nih, bagaimana sih perjalanan Mas Bambang ini sampai dengan saat ini masih menikmati dengan di usianya yang ke 69 hampir 70 tahun masih di PSAT, kenapa bisa berjalan sampai sekarang? Jadi kalau saya itu yang hidup itu harus dijalani. Ya pertama itu filosofi Jawa yang saya hidup itu dijalani. Mau susah, mau senang, mau itu dijalani. Nikmati, syukur. Nah, dan yang penting juga harus senang.
ya. Senang. Hidup itu senang, hidup di dunia sekali itu harus senang gitu. Iya. Jangan susah gitu. Betul. Jadi saya selalu bertanya kepada diri sendiri, sangat sering, mungkin sehari itu bisa 10 kali, 5 kali. Apa yang harus saya lakukan supaya saya senang. Senang. Jadi di ITB senang. Jadi kayak di PS1 ini jadi Di PS1 senang. Saya itu di PS1 itu yang penting senang, cari sedulur, senang, ketemu warga-warga, dulur-dulur banyak, senang. Ya. Yang penting senang, jadi bisa awet muda. Nah, hidup. Baik nih, jadi kita harus seneng ya. Jadi pokoknya jalani saja. Nah, saya mau tanya Mas Bambang itu pengesahan tahun berapa? Tingkat 1-nya dan tingkat 2-nya tahun berapa Mas? Jadi saya di Bandung dulu belajar sampai tingkat hijau. Hijau. Di situ saya pindah ke Balikpapan itu nyari PSHT itu setahun nggak ketemu. Sampai dicari dari ITB, alumni ITB ke Balikpapan bekerja di sana nyari PSHT. Dan setahun nggak ketemu, baru ketemu itu setelah setahun ketemu. Tahun berapa Mas? Ya tahun 86, 85 lah. Ya, terus melanjutkan lagi. Ya, terus saya melanjutkan lagi di Balikpapan. Pelatihnya siapa Mas dulu? Pelatihnya Mas Bonamin, Mas Nurali. Akhirnya disahkan tahun 87. Jadi Mas Bambang ini disahkan tahun 1987 di Balikpapan. Setelah dari lulus alumni ITB, jurusan apa Mas? Perminyakan. Jurusan perminyakan, dan sekarang juga bekerja di konsultan perminyakan sekarang Mas ya. 69 tahun ini masih melalang buana seprovinsi, tingkat provinsi nasional dengan berhubungan dengan perminyakan itu sendiri. Dari ITB bekerja dan sebagainya. Jadi lumayan lama ya, tahun 87 sudah disahkan. Tingkat 2-nya Mas, tingkat 2-nya. Nah, saya tuh sebenarnya sama Mas Nurali dulu udah waktu di Balikpapan. Itu ya jadi diminta tingkat 2 Mas, tingkat 2. Tapi ya belum duduknya. Belum itulah ya. Ternyata baru tahun 2018 baru ada pembukaan tingkat 2, baru saya terkenal. Ya alhamdulillah sekarang Mas Bambang ini di tingkat 2-nya, tahap 2-nya di tahun 2018 di mana Mas? Di latihan di Bekasi. Di Bekasi. Begitu disahkan, saya langsung jadi sekretaris PSHT cabang Balikpapan. Oh, langsung jadi sekretaris. Begitu disahkan. Ya halo Balikpapan, warga PSHT nih, ada Mas Bambang nih ya. Ya ketuanya waktu itu Mas Nurali. Mas Nurali, Balikpapan. Ya. Jadi kemudian karena tahun 90 berapa? Ya akhirnya tahun 97 itu saya baru melepaskan jabatan sekretaris itu. Baru pindah lagi. Karena saya ditugaskan oleh perusahaan ke Prancis, ke Paris. Jadi kerja di jadi memang pekerjaannya di Paris di mananya Mas? Ya, akhirnya saya begitu lulus pernah di Glenigas 4 bulan, terus Samina. di Total Indonesia namanya perusahaan Prancis. Itu hampir 20 tahun saya di perusahaan Prancis 20 tahun. Nah, kapan terus sempat dikirim ke Paris 1 tahun. Nah, terus habis itu ya kalau di ESA selain sekretaris itu dan vakum. Nah, dan sama Mas Maci. Mas Maci sering ke rumah ini Mas ya? Sama Mas Maci saya minta gantikan Mas Nurali. Jadi saya sempat jadi ketua cabang Balikpapan tahun 2002 sampai 2004 karena saya masih bekerja di sana harus saya keluar dari Total karena anak harus masuk SMA, saya pindah ke Bandung. Jadi saya keluar dari Total, dari Balikpapan. Pindah ke Bandung. Nah teman-teman semua nih warga-warga perlu diketahui, Mas Bambang ini ya punya anak, alhamdulillah lulusan ITB juga, ternyata dua-duanya laki-laki. Satu dari ITB, satu dari Parahyangan. Oh, satu Parahyangan. ITB lulusan Fisika Teknik. Satu lagi. Jadi anak buahnya Mas Nugroho Sulami dan Mas Edi Leksono. Oh, sekarang pindah ke Jerman ya? Sekarang S3 juga ya? S3 di Jerman. Nah, satu lagi di Universitas Parahyangan Mas ya? Ya, satu lagi di Teknik Sipil Bandung. Parahyangan Bandung. Terus pernah kerja di Krakatau Steel, terus ke Jerman. Ya, jadi ngambil untuk S2 di Klausthal namanya. Sekarang melanjutkan lagi S3. Sekarang kerja di
Ya, di Jerman juga. Yang mau mengambil S3. Alhamdulillah, jadi anak. Kalau yang anak pertama ya sedang ambil S3. Jadi anak Mas Bambang ini warga PSAT yang disahkan tahun 87 sampai sekarang masih mengabdi dengan PSAT-nya. Intinya perbuatan baik yang dilakukan Mas Bambang itu untuk mengembangkan PSAT terbayar sudah ya dengan banyaknya anak-anaknya ini sukses juga. Nah ini sebagai contoh Mas Bambang. Nah Mas Bambang ini Mas. Jadi yang saya ajarkan ke warga-warga teman-teman sini, ya hidup itu harus banyak senyum, santai, apa kemerungsung dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma rumusnya cuma itu aja, senyum, santai, pasrah pada Tuhan. Ya, karena kita berusaha bagaimanapun juga itu yang menentukan itu Tuhan. Nah di ITB dulu perkembangannya sampai warganya itu banyak juga Mas ya? ITB banyak. Jadi dulu mahasiswa ITB ini latihan di tahun tersebut di mana lokasi latihan Mas? Dulu di Aula Barat. Aula Barat ya? Di Aula Barat ITB itu ya kegiatan sebenarnya. Sampai sekarang ITB masih tetap ada PSAT? Ya, PSAT masih ada sampai sekarang. Alhamdulillah PSAT di Bandung masih ada di ITB sampai sekarang ya, mungkin itu menjadi inspirasi kita sebagai warga PSAT juga harus bisa meningkatkan intelektualnya yang masih akademi, tetapi dalam bidang ajaran PSAT pun juga perlu ditingkatkan. Nah suksesnya Mas Bambang ini menjadi motivasi kita. Nah Mas Bambang ini perlu ditahu teman-teman juga sebenarnya jago main apa Mas? Angklung ya Mas ya? Bukan, gamelan. Mas Bambang ini hobi main gamelan dan suka bergabung ya Mas Edi Laksono. Jadi kalau masalah gamelan ini ya saya dulu tinggal di Solo memang. Jadi mulai SMA saya udah belajar gamelan dan masuk ITB juga ada klub gamelan. Jadi saya mengembangkan juga di ITB gitu. Ya masih dulu saya pernah jadi ketua gamelannya ITB juga gitu. Gamelan ya. Nah, Mas Bambang sekali lagi nih saya tanya nih, pasti dalam perjalanan pasti ada hambatan perjalanan, ada masalah dan sebagainya. Terus bagaimana sih permasalahan yang memang Mas Bambang pasti hadapi terus bisa jadikan upayanya tuh sehingga Mas Bambang bisa sehat 69 tahun sehat. Jadi saya pernah hadapi hambatan seperti ini. Namun tips upayanya seperti ini. Gimana Mas Bambang? Ya kalau saya ya itu, ya hidup itu ya harus sabar ya kan. Dijalani dan harus santai ya, percaya bersyukur pada Tuhan gitu. Saya di perminyakan ITB itu lulus 10 tahun ya. Oh iya Mas, saya dapat cerita nih Mas Bambang ini setelah alumni ITB ada tes pekerja Mas, gimana Mas? Harus lulus Mas? Bukan, jadi di teknik perminyakan ITB saat itu dosennya sedikit, jarang ngajar ya, jadi kadang-kadang ngambil mata kuliah tapi nggak diajar, nggak ada ujian, jadi ya kita sabar aja di jalan, tapi akhirnya bisa lulus gitu. Tapi yang penting kita harus yakin saya ini lulus lama bukan karena bodoh, nah itu ya karena situasi saja gitu, jadi saya pasti bisa. Setelah kita jelaskan tadi banyak cerita dari Mas Bambang, kita kira pesan apa buat warga-warga PSAT muda dan dengan kondisi terkini Mas? Ya kalau pesan saya ya PSAT itu harus lebih maju. Ya saya lihat atlet-atlet dan terutama di Bandung ya, PSAT itu belum muncul gitu, belum ada gitu. Di Bandung masih didominasi oleh perguruan lain. Mudah-mudahan yang paling itu Tajimalela. Ya memang kita pendatang ya, PSAT itu pendatang. Yang asli mereka di sini dari dulu ya, Tajimalela. Tapi secara umur PSAT lebih tua gitu. Tapi ya kita harus lebih konsentrasi untuk membangun generasi muda PSAT untuk ke arah keatletan gitu. Apalagi saya secara akademis juga terus berkelanjutan. Ya, secara akademis juga harus kita. Jadi Mas Bambang ini dari ITB S1-nya, S2-nya nyambung juga Mas? Saya tidak S2. Jadi S1 ITB langsung menjadi konsultan perminyakan dan sampai 69 tahun ini masih aktif memberikan satu kontribusinya di bidang perminyakan. Ya. Nah Mas Bambang, saya berharap dengan motivasi ini semua dulur-dulur bisa termotivasi. Yang pertama, secara akademis PSAT juga harus berjalan, pengembangannya tetap menjadi semangat lahir batinnya sampai sekarang juga benar-benar harus bisa dijalani.
dan Mas Bambang semoga sukses selalu Mas. Ya, itu yang penting. Sehat, Mas. Satu lagi pesan saya, kita harus guyup rukun, gotong royong untuk memberikan kontribusi kita terhadap PSHT khususnya kepada Indonesia dan kepada dunia. Jadi memayu hayuning bawono itu harus kita terapkan. Asa asu Mas ya. Oke Mas, sudah tutup Mas. PSHT Jaya 3 kali. PSHT Jaya. Jaya. PSHT Jaya. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sama Ibu Bambang. Gimana Bu? Sehat? Sehat. Anak-anaknya sekarang di mana Bu? Di Jerman semua. Lulusan ITB semua Bu ya? Ya. Alhamdulillah. Gimana bikin sukses suasana itu tipsnya apa Bu? Di usia 68 tahun. Yang penting jangan rakus. Makan yang baik, jangan rakus. Iya. Nah terus waktu didik anak yang ITB gimana Bu? Harus makan sehat aja. Makan ikan, sayur supaya otaknya juga bagus. Cerdas ya ke Ya. ITB. Jadi di Jerman semua. Ya kan Jerman semua. Semangat. Dengan Ibu siapa Bu? Beta Bambang. Beta Bambang. Semua di sini dengan baik sama Ibu. Semoga sehat selalu Ibu. Sehat semua. Ya, pokoknya semangat. Sukses buat anaknya di Jerman. Sukses. Assalamualaikum.